warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Ayu Anggraini. Saya akan menyampaikan tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru berasal dari etimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewirausahaan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Pengertian lainnya menyebutkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Sedangkan menurut ahli, yaitu Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperlihatkan sumber daya yang mereka kendalikan. Perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil. Wirausahaan adalah mereka yang menanggung resiko kepemilikan bisnis dengan pertumbuhan dan ekspansi sebagai tujuan utama. Perbedaan antara kewirausahaan dengan bisnis sangat begitu mendasar. Pada umumnya, kewirausahaan memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan bisnis kecil yang memiliki badan hukum yang jelas jarang memiliki badan hukum yang jelas. Selain itu, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan bisnis kecil lebih meningkatkan laba yang akan didapatkannya. Perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil terletak pada visi dan misi serta strategi untuk perkembangan usahanya. Pada wira swasta, adanya visi, misi, dan strategi dalam melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Tetapi dalam bisnis kecil yang menjadi prioritas adalah tercapainya laba sebesar-besarnya. Karakteristik kewirausahaan, pada hakikatnya semua orang memiliki jiwa seorang wirausaha, yang artinya semua orang bisa menjadi wirausaha. Akan tetapi tidak semua yang bisa menjadi wirausaha yang dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Faktor ekonomi yang dapat menyebabkan seseorang tidak menjadi seorang wirausaha dapat berupa ketidakadaannya dana untuk membangun sebuah usaha, sehingga menghambat orang tersebut tidak berwirausaha. Faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi seorang wirausaha adalah karena masyarakat yang tidak mendukung berjalannya sebuah usaha yang dimiliki oleh orang tersebut. Faktor lain yang dapat menyebabkan orang tidak bisa menjadi wirausaha adalah faktor dari dalam diri orang tersebut, yang dapat berupa kurangnya minat atau keberanian dari dalam diri seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Karena untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus siap untuk gagal, dan hal tersebutlah yang jarang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa ciri atau karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha. 1. Sifat inovatif atau banyak akal. 2. Memiliki rasa percaya diri. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan. Sekian, terima kasih. Adalah tercapainya laba sebesar-besarnya. Karakteristik kewirausahaan. Pada hakikatnya, semua orang memiliki jiwa seorang wirausaha, yang artinya semua orang bisa menjadi wirausaha. Akan tetapi tidak semua yang bisa menjadi wirausaha yang dapat dikarenakan oleh beberapa faktor.
di antaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Faktor ekonomi yang dapat menyebabkan seseorang tidak menjadi seorang wirausaha dapat berupa ketidakadaannya dana untuk membangun sebuah usaha, sehingga menghambat orang tersebut tidak berwirausaha. Faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi seorang wirausaha adalah karena masyarakat yang tidak mendukung berjalannya sebuah usaha yang dimiliki oleh orang tersebut. Faktor lain yang dapat menyebabkan orang tidak bisa menjadi wirausaha adalah faktor dari dalam diri orang tersebut, yang dapat berupa kurangnya minat atau keberanian dari dalam diri seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Karena untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus siap untuk gagal, dan hal tersebutlah yang jarang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa ciri atau karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha. 1. Sifat inovatif atau banyak akal. 2. Memiliki rasa percaya diri. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang memulai dan mengoperasikan bisnis kecil. Beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen yang dibuat oleh wirausahawan yang merangkum strategi bisnis untuk usulan perusahaan baru dan cara strategi tersebut diimplementasikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Menerapkan tujuan dan sasaran. Ini dibutuhkan untuk menentukan strategi produksi dan pemasaran, unsur hukum dan organisasi, serta akuntansi dan keuangan. 2. Peramalan penjualan atau sales forecasting. Ramalan penjualan adalah salah satu unsur penting rencana bisnis. Seorang wirausahawan harus menunjukkan pemahaman tentang pasar terkini, kekuatan dan kelemahan perusahaan yang ada, serta sarana yang akan digunakan perusahaan untuk bersaing. Dari hal ini dapat diperkirakan ukuran pabrik, toko yang diperlukan untuk memutuskan berapa banyak persediaan yang harus ada dan berapa banyak karyawan yang harus dipekerjakan. 3. Perencanaan keuangan. Merujuk pada rencana wirausahawan untuk mengubah semua aktivitas lain menjadi uang, umumnya mencakup anggaran tunai, laporan pendapatan, neraca, dan bagian titik impas atau break-even. B. Memulai bisnis kecil. Ada 2 pilihan dalam memulai bisnis. 1. Membeli bisnis yang sudah ada. Ini merupakan pilihan yang dianjurkan oleh para pakar karena seseorang wirausahawan membeli bisnis yang ada. Umumnya mereka membeli bisnis yang sudah berhasil, karena bisnis tersebut telah membuktikan kemampuannya menarik pelanggan dan menghasilkan uang. 2. Memulai dari awal. Membentuk bisnis dari nol, menuangkan segala pemikiran dan konsep bisnisnya dalam wadah tersebut, kemudian menumbuhkannya menjadi suatu bisnis yang besar dan kokoh, akan mendatangkan suatu kepuasan tersendiri. Bisnis baru tidak akan menanggung kesalahan dari pemilik sebelumnya. Selain itu juga dapat bebas memilih pihak yang meminjam uang, pemasok, pekerja, inventory, dan lokasi. Namun, bisnis baru berisiko lebih besar karena mereka hanya memikirkan prospek ke depan. C. Membiayai bisnis kecil. Sumber dana bisa berasal dari dana pribadi dan dana pinjaman. Dana pribadi merupakan hal yang paling utama. Dana pinjaman bisa berasal dari bank, investor, dan pinjaman pemerintah. Beberapa alternatif investasi. 1. Sumber investasi lainnya. A. Perusahaan modal bersama adalah sekelompok investor kecil yang menanamkan uangnya. B. Small Business Investment Companies atau SBIC adalah perusahaan investasi yang diatur pemerintah federal yang meminjam uang dari SBA untuk diinvestasikan atau dipinjamkan ke bisnis kecil. SBIC adalah investasi dari pemilik sahamnya. 2. Program keuangan SBA. Program untuk mendukung bisnis yang memenuhi standar ukuran dan kemandirian. 3. Program SBA lainnya. 3. Waralaba.
Perjanjian mengatur transaksi antara terwaralaba atau franchise untuk membeli hak menjual barang atau jasa dari terwaralaba atau franchisor. Keuntungan pewaralaba dapat tumbuh cepat menggunakan investasi yang disediakan oleh terwaralaba. Keuntungan terwaralaba adalah memiliki bisnis sendiri dan mendapatkan akses terhadap keterampilan manajemen bisnis pasar. Terwaralaba tidak harus membangun bisnis langkah demi langkah, dan karena setiap gerai waralaba, pesatnya perubahan menyebabkan kiat-kiat bisnis di masa lalu menjadi usang untuk diterapkan di era persaingan global sekarang. Tingkat keberhasilan yang lebih baik. Baiklah, alasan-alasan kegagalan. Dalam dunia wirausaha, banyak tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu orang yang mengambil pilihan untuk menyerah dan menutup buku dan mengubur semua kenangan buruk kegagalan dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu orang yang lantar berpikir dan menganalisa kesalahan dalam berwirausaha, mencari solusi untuk bangkit kembali dan pantang menyerah. Beberapa faktor umum yang mempengaruhi kegagalan bisnis. 1. Manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Dalam kewirausahaan, perlu konteks usaha masyarakat, tetapi perlu pengalaman usaha. Yang kedua, kurang pemberi perhatian. Beberapa wirausahaan yang terlalu yakin bahwa usahanya berjalan dengan lancar, hanya mengabdikan sedikit waktu untuk bisnis barunya. Yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Lemahnya sistem kontrol di setiap perusahaan seperti penjualan, persediaan, piutang, pengeluaran biaya operasi perusahaan, terutamanya di bidang penjualan. 4. Kurangnya modal. Modal kerja yang tidak cukup sering dihadapi oleh pemilik bisnis. Pemilik bisnis dulu terlalu optimis dan tidak sabar. Berikut alasan-alasan keberhasilan. Suatu manajer bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya seorang manajer yang menakodai bahtera manajemen suatu perusahaan. Usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh risiko secara pribadi. Keuntungannya: 1. Pendiri perusahaan perseorangan sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Yang kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal bidang usaha yang terbatas, yang benar dan berkembang. Yang ketiga, faktor dasar yang dikemukakan untuk menjelaskan keberhasilan bisnis kecil, yaitu A. Kerja keras, B. Permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan, C. Kompetensi manajerial, D. Keberuntungan. Kepemilikan bisnis non perusahaan. Semua operator bisnis harus memuluskan bentuk kepemilikannya, apa yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Kekurangannya utamanya adalah tanggung jawab tak terbatas, yang artinya pemilik tunggal menanggung semua hutang yang terjadi dalam bisnis mereka.